Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Azrul Abdillah bersama rekan-rekan saya Sudianto, Filia Alwiria Mentari, Desi Natalia Tambunan, dan Khairunisa Fahira. Pada kesempatan ini akan memaparkan materi mengenai etika dalam asesmen psikologi, sebuah topik yang memiliki peranan krusial dalam praktek keilmuan dan profesionalisme psikologi. Seiring meningkatnya kebutuhan akan asesmen dalam berbagai konteks, mulai dari pendidikan, klinis hingga organisasi, maka penting bagi kita untuk menempatkan etika bukan sekedar sebagai aturan formalitas, tetapi sebagai landasan moral dalam menjamin keadilan, objektivitas, dan perlindungan hak individu yang dinilai. Melalui presentasi ini, kami mengajak Anda semua untuk bersama-sama merefleksikan nilai-nilai etis yang harus senantiasa melekat dalam setiap proses asesmen psikologis. Sejarah psikologi menunjukkan bahwa praktik ini telah berlangsung sejak ribuan tahun silam dan mengalami perkembangan signifikan dari waktu ke waktu. Tercatat sejak tahun 2200 sebelum Masehi di Tiongkok, asesmen digunakan dalam bentuk ujian untuk menyeleksi calon pegawai pemerintahan. Pendekatan ini kemudian berkembang pada era Yunani Romawi dengan fokus pada aspek fisiologis untuk memahami perilaku manusia. Di abad ke-20, asesmen psikologi mengalami lonjakan kemajuan dengan lahirnya berbagai alat ukur psikologis modern. Contohnya adalah WISE, yang dikembangkan oleh David Weisler pada tahun 1939, serta Woodward Psychoneurotic Inventory pada masa Perang Dunia Pertama untuk kebutuhan seleksi militer. Secara konseptual, asesmen psikologi merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan dan menginterpretasi informasi mengenai individu yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Proses ini tidak dapat dipisahkan dari peran seorang psikolog atau asesor profesional yang berkompeten dan tunduk pada prinsip-prinsip etika. Etika dalam asesmen bukan sekedar formalitas, melainkan pondasi yang menjamin perlindungan terhadap hak dan martabat individu yang dinilai. Untuk itu, praktik asesmen psikologi di Indonesia diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Secara hukum, pelaksanaan layanan psikologi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang layanan dan pendidikan psikologi yang menegaskan bahwa asesmen psikologi hanya boleh dilakukan oleh psikolog yang memiliki izin praktik dan memenuhi standar profesi serta kode etik. Selanjutnya diatur dalam Kode Etik Psikologi Indonesia yang diterbitkan oleh HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia yang menjadi pedoman utama dalam praktik profesional psikologi di Indonesia. Dalam kode etik tersebut dijelaskan bahwa setiap pelaksanaan asesmen psikologi harus memenuhi prinsip kompetensi, integritas, keadilan, tanggung jawab profesional, penghormatan terhadap martabat individu, serta menjaga kerahasiaan informasi. Ruang lingkup etika asesmen juga mencakup penggunaan alat ukur yang valid dan reliable, pelaksanaan informed consent, transparansi pelaporan hasil, serta perlindungan terhadap data dan privasi individu sesuai pedoman HIMSI dan peraturan perlindungan data pribadi. Penggunaan asesmen banyak digunakan di berbagai bidang, diantaranya bidang pendidikan seperti hasil belajar siswa, jurusan yang diinginkan siswa, serta tes kecerdasan siswa. Yang kedua, pada bidang pekerjaan. Biasanya digunakan untuk menggunakan asesmen, tes kemampuan, tes bakat khusus, dan tes kepribadian. Contoh ketiga yaitu penggunaan asesmen pada klinik konseling, yaitu tes kesehatan mental, dan lain-lain sebagainya. Dengan pemahaman mendalam terhadap sejarah, prinsip, serta regulasi dalam asesmen psikologi, maka seorang profesional tidak hanya bertindak secara teknis, tetapi juga etis dan legal. Etika dalam asesmen menjadi kompas moral dan hukum yang memastikan bahwa layanan psikologi berlangsung secara bertanggung jawab
dan berpihak pada kesejahteraan individu. Demikian penjelasan dari saya mengenai latar belakang, sejarah, serta pentingnya etika dan regulasi dalam pelaksanaan asesmen psikologi. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip etika yang berlaku secara praktis dalam proses asesmen, saya akan menyerahkannya kepada rekan saya, Filia Alwirya Mentari. Kepada Saudari Filia, dipersilahkan. Dasar asesmen yang terdapat dalam Kode Etik Psikologi tahun 2010 pasal 62. Yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi melakukan observasi, wawancara, penggunaan alat instrumen tes sesuai dengan kategori dan kompetensi yang ditetapkan untuk membantu psikolog melakukan pemeriksaan psikologis. Yang kedua, laporan hasil asesmen psikologis dan rekomendasinya hanya boleh dibuat oleh psikolog yang kompeten, termasuk dalam kesaksian forensik setelah melakukan pemeriksaan langsung terhadap individu terkait. Yang ketiga, psikolog wajib membuat kesepakatan dengan lembaga terkait mengenai pengadaan, kepemilikan, penggunaan, dan penguasaan alat asesmen dalam hubungan kerja. Yang keempat, meskipun asesmen yang dilakukan tidak menghasilkan manfaat yang signifikan, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tetap diwajibkan untuk mendokumentasikan seluruh proses dan upaya asesmen yang telah dilakukan. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan asesmen yang terdapat dalam Kode Etik Psikologi tahun 2010 pasal 63. Yang pertama, konstruksi tes, di mana adanya validitas dan reliabilitas. Yang kedua, administrasi dan kategori tes. Yang ketiga, kategori alat tes dalam psikodiagnostik. Yang keempat, tes dan hasil tes yang kadaluarsa. Yang kelima, asesmen yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten atau qualified. Informed consent dalam asesmen yang terdapat dalam Kode Etik Psikologi tahun 2010 pasal 64. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan asesmen, evaluasi, intervensi, atau jasa diagnostik lain sebagaimana yang dinyatakan dalam standar informed consent, kecuali jika: yang pertama, pelaksanaan asesmen diatur oleh peraturan pemerintah atau hukum. Yang kedua, adanya persetujuan karena pelaksanaan asesmen dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan, kelembagaan, atau organisasi secara rutin, misal seleksi dan ujian. Yang ketiga, pelaksanaan asesmen digunakan untuk mengevaluasi kemampuan individu yang menjalani pemeriksaan psikologis yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam suatu pekerjaan atau perkara. Interpretasi hasil asesmen yang terdapat dalam Kode Etik Psikologi tahun 2010 pasal 65. Psikolog harus mempertimbangkan berbagai faktor dari instrumen yang digunakan, karakteristik peserta asesmen seperti keadaan situasional yang bersangkutan, bahasa dan perbedaan budaya yang mungkin kesemua ini dapat mempengaruhi ketepatan interpretasi sehingga dapat mempengaruhi keputusan. Penyampaian data dan hasil asesmen yang terdapat dalam Kode Etik Psikologi tahun 2010 pasal 66. Yang pertama, data asesmen psikologi berupa data kasar, respons, catatan, dan rekaman psikologis merupakan kewenangan psikolog dan atau ilmuwan psikologi dan hanya dapat dibagikan kepada sesama profesional untuk kepentingan tindak lanjut demi kesejahteraan individu. Yang kedua, hasil asesmen adalah rangkuman atau integrasi data dari seluruh proses pelaksanaan asesmen. Hasil asesmen menjadi kewenangan psikolog yang melakukan pemeriksaan dan hasil dapat disampaikan kepada pengguna layanan. Hasil ini juga dapat disampaikan kepada sesama profesi lain atau pihak lain sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum. Yang ketiga, psikolog harus memperhatikan kemampuan pengguna layanan dalam menjelaskan hasil asesmen psikologi. Hal yang harus diperhatikan adalah kemampuan bahasa dan istilah psikologi yang dipahami pengguna jasa. Menjaga alat, data, dan hasil asesmen yang terdapat dalam Kode Etik Psikologi tahun 2010 pasal 67. Yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menjaga kelengkapan dan keamanan instrumen atau alat tes psikologi, data asesmen psikologi, dan hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku, aturan hukum, dan kewajiban yang telah tertuang dalam kode etik ini. Yang kedua,
Psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menjaga kelengkapan dan keamanan instrumen atau alat tes psikologi, data asesmen psikologi, dan hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku, aturan hukum, dan kewajiban yang telah tertuang dalam kode etik ini. Yang ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi mempunyai hak kepemilikan sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku, serta bertanggung jawab terhadap alat asesmen psikologi yang ada di instansi atau organisasi tempat dia bekerja. Setelah kita memahami landasan teoritis dan prinsip-prinsip etika dalam asesmen psikologi, selanjutnya kami akan menyajikan sebuah studi kasus yang relevan dengan topik ini. Studi kasus ini akan menggambarkan bagaimana prinsip etika diuji dalam situasi nyata, serta bagaimana seharusnya seorang profesional psikologi bersikap dalam menghadapi dilema etis yang muncul. Untuk itu, penjelasan studi kasus ini akan disampaikan oleh rekan kami, Khairun Nisa Fahira dan Desi Natalia. Kepada saudari Khairun Nisa dan Desi, dipersilakan. Matikan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan studi kasus, yaitu ada di kronologinya. Seorang ibu membawa anaknya yang masih duduk di bangku dasar kelas 2 SD ke biro psikologi. Sudah berbulan-bulan ini, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari anaknya. Anaknya tersebut sering sulit fokus hingga bermain dengan teman-temannya dan kadang berbicara sendiri. Setibanya di sana, mereka disambut oleh seorang resepsionis yang nampak ramah. Sang ibu langsung diarahkan ke seorang untuk melakukan pemeriksaan. Tanpa curiga, ia mempercayakan anaknya untuk menjalani serangkaian tes. Beberapa hari kemudian, si ibu kembali ke biro itu untuk mengambil hasil tes. Laporan yang diberikan dipenuhi istilah-istilah yang sulit dimengerti. Skala perkembangan sosial, gangguan spektrum autistik, indikasi maladaptif, dan lainnya. Ia hanya ingin satu jawaban yang jelas, apakah anaknya autis atau tidak. Ia meminta agar laporan itu dijelaskan ulang dengan bahasa yang lebih sederhana. Sang psikolog pun memberikan penjelasan. Menurutnya, si anak memang mengidap autisme dan perlu segera diterapi. Meski merasa terpukul, namun ia mencoba menerima dan menjalani proses terapi demi masa depan anaknya. Baru kronologinya berbulan-bulan terapi dijalani. Setiap minggu mereka bolak-balik ke biro psikologi. Namun anaknya tidak menunjukkan kemajuan berarti. Ia masih kesulitan mengikuti pelajaran dan perilakunya tetap tidak seperti anak-anak pada umumnya. Insting seorang ibu kembali terusik. Ada yang tidak beres, pikirnya. Akhirnya ibu tersebut pun mengambil keputusan besar. Ia membawa anaknya ke biro psikologi lain di kota X. Setelah menjalani evakuasi ulang oleh seorang psikolog berlisensi, hasil yang keluar membuat sang ibu terdiam lama. Anaknya bukan autis, ia hanya seorang slow learner, anak dengan perkembangan kognitif yang lebih lambat dari rata-rata, tapi masih bisa dibantu dengan pendekatan yang tepat. Sang ibu merasa bersalah, marah, dan kecewa. Selama ini ia menempatkan anaknya di bawah terapi yang salah. Waktu, tenaga, dan harapan telah dikorbankan hanya karena ia mempercayai biro yang ternyata belakangan baru ia ketahui tidak memiliki izin resmi dari HIMPSI atau Himpunan Psikologi Indonesia. Bahkan orang yang selama ini menangani anaknya bukan psikolog, melainkan hanya lulusan sarjana psikologi yang tidak berhak membuka praktik terapi. Selanjutnya, sang ibu juga sempat ingin menempuh jalur hukum. Namun saat ia mencoba mengumpulkan bukti, ia tersadar tidak ada satupun dokumen resmi yang ditandatangani bersama, tidak ada kontak terapi, tidak ada kejelasan administratif. Semuanya dilakukan begitu saja, soal formal tapi sebenarnya tidak profesional. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya melanjutkan hasil diskusi yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Dari kronologi tersebut ditemukan adanya pelanggaran kode etik psikologi yang tertuang dalam HIMSI 2010. Yang pertama itu ada pelanggaran pasal 63 tentang penggunaan asesmen. Dalam kasus tersebut, tes yang digunakan oleh seorang yang bukan psikolog, melainkan dia hanya seorang sarjana psikologi yang seharusnya tidak berwenang dalam mendiagnosis autisme
pada klien tersebut. Asesmen tersebut hanya boleh dilakukan oleh psikolog yang berkompeten dan memiliki profesional tertentu dalam bidangnya. Kemudian ada pelanggaran validitas dan reliabilitas tes, yang dimana alat ukur tersebut tidak terstandarisasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak berkompeten, sehingga validitas hasilnya diragukan. Seharusnya seorang psikolog menggunakan alat asesmen yang memiliki dasar yang kuat dan memiliki validitas dan reliabilitas yang kuat. Oke, lanjut yang kedua, yaitu ada pelanggaran pasal 64, yaitu informed consent dalam asesmen, yang dimana dari kasus tersebut dijelaskan bahwa tidak ada penjelasan dari psikolog tersebut untuk menjelaskan informed consent pada kliennya, dan tidak adanya draft kontrak atau formulir persetujuan kepada klien, yang dimana draft kontrak ini seharusnya diberikan kepada klien untuk menjadi proses standarnya untuk melaksanakan asesmen. Serta dalam kasus tersebut juga tidak ada penjelasan pemahaman dari awal kepada klien proses, manfaat, dan tujuan dari asesmen yang dilakukan. Seharusnya seorang psikolog itu memberikan informed consent dari awal dan pemahaman yang jelas secara nyata kepada klien tentang proses, tujuan, manfaat, serta risiko yang akan dihadapi dari hasil tes tersebut. Kemudian ada pelanggaran pasal 65 tentang pelanggaran interpretasi hasil dalam asesmen, yang dimana dalam kasus tersebut yang melakukan interpretasi hasil itu yaitu seorang yang bukan psikolog. Seharusnya interpretasi hasil itu dilakukan oleh yang berkompeten dalam bidangnya, dan juga dalam kasus tersebut atau oknum tersebut menjelaskan bahasa-bahasa yang dengan bahasa teknis yang tidak dimengerti oleh orang awam, yang dimana klien merasa kebingungan dengan istilah-istilah yang disebutkan oleh oknum psikolog tersebut. Seharusnya seorang psikolog itu harus bertanggung jawab dalam menginterpretasi hasilnya kepada klien. Serta dalam kasus tersebut, sayangnya oknum psikolog tersebut tidak mau menjelaskan secara profesional atau menggunakan bahasa yang lebih sederhana kepada ibu si klien ini. Seharusnya untuk menginterpretasi hasil dari kasus tersebut hanya boleh dilakukan oleh orang yang berwenang sesuai dengan kompetensinya sendiri. Oke, berikutnya ada yang terakhir, pelanggaran pasal 66 tentang penyampaian data hasil asesmen dan pasal 67 tentang menjaga alat, data, dan hasil asesmen. Tidak dijelaskan bagaimana hasil dan data asesmen disimpan, diproses, atau dilindungi. Ketiadaan kontrak dan dokumentasi membuat penanganan data rentan terhadap penyalahgunaan dan praktik dijalankan oleh biro yang tidak memiliki izin HIMSI. Maka, alat asesmen kemungkinan tidak dijaga sesuai protokol standar HIMSI. Seharusnya, psikolog bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keamanan, dan penggunaan yang tepat atas alat, data, dan hasil asesmen. Terima kasih kepada rekan kami Khairunisa Fahira dan Desi Natalia Tambunan atas presentasi studi kasus yang sangat menarik dan membuka wawasan kita tentang penerapan etika dalam asesmen psikologi di lapangan. Studi kasus tersebut memberikan gambaran nyata bahwa setiap keputusan dalam asesmen harus mempertimbangkan aspek etika secara mendalam agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi individu maupun profesi.
Sebagai penutup dari rangkaian pemaparan kami, kesimpulan dari materi ini akan disampaikan oleh rekan kami Sugianto. Kepada Sugianto, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan atas presentasi etika dalam asesmen psikologi ini. Adapun kesimpulan dalam presentasi kali ini adalah etika asesmen psikologi itu merupakan bagian penting untuk menjaga integritas profesi, perlindungan klien, dan keakuratan hasil asesmen. Prinsip utama dalam asesmen ini meliputi kerahasiaan hasil asesmen dan identitas klien, adanya informed consent sebelum asesmen dilakukan, kompetensi psikolog dalam penggunaan alat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penggunaan alat ukur diharapkan itu yang valid dan reliable dalam konteks budaya Indonesia. Interpretasi hasil asesmen itu secara profesional dan tidak merugikan klien. Yang ketiga, kesimpulannya adalah tanggung jawab etik juga mencakup pelaporan hasil pihak yang relevan dengan izin dari klien, serta penolakan terhadap tekanan dari pihak ketiga untuk memanipulasi hasil dari asesmen. Selanjutnya itu saran dalam makalah kali ini adalah atas dasar etika dalam asesmen psikologi. 1. Peningkatan pelatihan dan supervisi khususnya yang baru praktik nih untuk psikolog, diberikan pelatihan rutin dan pengawasan dalam penggunaan alat asesmen agar tidak terjadi kesalahan dalam kode etik. Yang kedua, organisasi profesi psikolog seperti HIMSI itu perlu mendorong adanya pengembangan atau adaptasi alat ukur yang sesuai dengan budaya Indonesia yang semakin berkembang. Yang ketiga, psikolog perlu memberikan edukasi kepada klien tentang hak-haknya dalam proses asesmen, termasuk hak untuk menolak atau menarik persetujuan. Yang keempat, ketika kita ingin mengunjungi atau mendapatkan layanan psikolog dari Biro Psikologi, harap memperhatikan SIP atau nomor praktek dari psikologi atau Biro Psikologi yang bersangkutan yang dikeluarkan oleh HIMSI pusat, apakah sudah masih aktif atau sudah kadaluarsa. Yang kelima, meminta adanya informed consent jika klien harus melakukan terapi agar memudahkan antara psikolog dan klien. Dan yang terakhir, psikolog wajib menghindari penyalahgunaan data assessment serta menjaga agar interpretasi disampaikan dengan bahasa yang bisa dipahami klien atau pengguna jasanya. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang sulit dimengerti oleh klien atau jargon-jargon tertentu. Mungkin itu hasil diskusi kelompok kami dan presentasi kami dalam etika asesmen psikologi. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan mengenai etika dalam asesmen psikologi. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya menjalankan proses asesmen secara bertanggung jawab, profesional, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip etika serta regulasi yang berlaku. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.